berkewajiban untuk membayar kurang lebih 4 kali lipat dari kewajibannya Tamara yang ditandatangani. Kewajiban ini sendiri adalah biaya rumah sakit ayah yang dibagi dua. Jadi kalau nilai biaya rumah sakit itu $103.000, dibagi dua itu kurang lebih Tamara rupiahnya 800 juta. Tamara bilang ya sudah, oke, saya bayar. Karena kan gugatannya seperti itu. Ya sudah, biaya rumah sakit ayah saya bayar 800 juta, apalagi gitu. Nah, dia tidak mau, penggugat maunya 800 juta itu kalau saya taruh di bank, maka nilainya itu menjadi 4 miliar. Maka saya tetap bertahan harus dibungakan dan bunganya itu kurang lebih 4 kali lipat. Jadi dia bertahan tetap 4 miliar. Berarti tidak ada solusi apapun dari sidang mediasi hari ini? Kita tadi sudah sepakat tanda tangan bahwa kita sepakat untuk tidak sepakat bahwa kita lanjut ke persidangan. Ini terkesan jadi kayak ada lebih ke pemerasan dalam bentuk keluarga, dalam artian seperti itu nggak sih Bang? Kayak bentuknya berlebihan. Saya tidak mungkin tidak bicara ke arah sana ya, tapi cara berpikir yang salah saja. Kalau kemanusiaan, biaya rumah sakit ayah, hotel itu punya ayah. Hotel itu punya ayah mereka. Ayah meninggalkan aset di dalam will itu, di dalam surat wasiat itu mengatakan apabila ada biaya penguburan, apabila ada biaya rumah sakit, atau apabila ada hutang-hutang saya, jual dulu harta saya, baru dipotong. Itu bunyi wasiat. Jadi tidak usah kita berpikir secara hukum dan keilmuan yang rumit. Ya udah, jual aja, habis itu potong. Tamar sudah mengokekan, ya udah 800 juta, potong bagian saya, jual hotel, potong bagian saya, ambil. Oh, dia bilang mau tidak mau, saya harus dengan bunga-bunganya semua. 800 juta kurang lebih berarti bunganya 3,2 miliar. Ya, bunganya 3,2 miliar. Jadi berkali-kali lipat. Seperti itu yang diinginkan. Hingga kita sepakat untuk tidak sepakat. Jadi kan akan masuk pokok perkara ini, apakah memang akan damai itu akan tertutup atau mungkin akan ada damai? Oke, di dalam hukum acara perdata mengatakan apabila hakim belum sampai kepada putusan, maka bisa berdamai para pihak yang bersangkutan. Kata Mara mengenai tadi kan saudara Bang Rich itu kan mengatakan sakit hati mengenai katanya Kata Mara melakukan Mauristiat itu, mungkin ada tanggapan dari Kata Mara? Kalau soal melakukan gimana? Oh ya, kalau mengenai tadi kami juga sampaikan di mediasi bahwa apabila satu warga negara dengan warga negara lain bersengketa, kita meminta kepada negara hadir di antara kita. Ranahnya itu ya ranahnya kepolisian atau pengadilan perdata, kan bisa mana saja, tidak mungkin ranah yang lain. Jadi kita bertanya, dan ingat ini bukan pidana murni, ini adalah sengketa antar warga negara, dan pihak kepolisian dan kejaksaan ini mengedepankan sekali yang namanya restoratif justice, perdamaian antar masyarakat. Ini bukan kejahatan korupsi, ini bukan kejahatan narkoba, ini bukan kejahatan yang mengerikan. Ini hanya ketidakcocokan antara satu warga negara dengan warga negara lain. Yang artinya apa? Benar, pihak kepolisian mencoba mendamaikan kami gitu. Jadi jangan dipaksakan, waduh ini sakit hati, waduh kok dilaporkan karena saya mau dipenjara hingga saya bungakan 4 kali lipat semua. Saya pikir nggak ke sana. Dan pihak Bang Rick juga bicara bahwa terlalu banyak penggiringan opini yang dilakukan oleh pihak Abang terhadap dirinya. Penggiringan opini, sekali lagi yang kita inginkan cuma satu, jual hotel. Tidak menggiring apa-apa, jual hotel, bayarkan semua, sesimpel itu. Sesimpel itu. Yang ternyata 1 jam, salah satu mediasi terpanjang yang pernah kami alami di dalam kami berkarir dan beracara, ini hari ini gitu. 1 jam, karena nggak ketemu gitu formatnya. Dia tetap bertahan, penggugat tetap bertahan untuk dibungakan dan berkali-kali lipat. Tapi setelah ada bahasan sih dari mediasi kayak pengen minta di take down untuk konten yang mengenai kasus ini. Apapun itu selama pokoknya dulu nilai rupiahnya kan gitu loh. Itu tak ada masalah, kita akan rapikan. Bahkan kita akan bilang kalau sepakat ya kita keluar bersama-sama, mari kita berpegangan tangan untuk menyampaikan bahwa ya, kita sudah berdamai. Kan itu yang bulan suci Ramadan ini bisa sama-sama happy endingnya kan gitu, harapan kita ke sana ya.
Dari Mbak Proses Tamara. pelaporan yang di sana gimana? Sudah ada perkembangan? Ya, ini masih kami terus jajaki dan ini masih terus berproses. Kalau dari pihak Mbak Tamara secara pribadi sendiri seperti apa sih maunya dengan ini kan konfliknya terlalu panjang antara kakak dan adik gitu. Dari Mbak Tamara sendiri seperti apa sih? Karena kan dari bisa dibilang ini mereka dari pihak sana ingin melipat-lipatkan bunga-bunga terus. Dari Mbak Tamara tuh seperti apa gitu? Dari pribadinya Mbak. Ya kalau saya seperti sudah dilihat kan bahwa saya kan ini kan bulan suci Ramadan ya, jadi kita introspeksi diri dan sebagainya. Kalau saya tetap kepada surat wasiat mendiang ayah saya. Surat wasiat mendiang ayah saya yaitu hotel itu dijual lalu dibagikan kepada ahli waris. Di surat wasiat juga tertulis bila mana ayah saya loh punya hutang, bukan Tamara loh. Ayah saya punya hutang, dijual lalu dibagikan untuk membayar hutangnya. Nah sekarang tiba-tiba abang bilang sakit hati ini itu gitu loh. Saya tidak mengerti kenapa tidak menjual, kemudian kita bagikan dan sesuai dengan amanah beliau. Tapi kakak saya tetap harus dibungakan. Ini bukan hutang ke ayah, ini hutang kamu, kok jadi hutang saya gitu loh. Lalu kemudian dibungakan. Saya belum pernah dengar gitu. Selama 48 tahun saya udah 48 tahun loh sih, perasaan masih 28. Harus ada humor karena saya juga wow gitu kan. Selama 48 tahun saya hidup, 48 nanti Desember, saya belum pernah dengar biaya pengobatan ayah yang dimana ayah itu punya warisan, yang dimana wasiat itu sudah tertulis ya, dibagikan, dijual, dibagikan agar dibayar utangnya. Sekarang adik yang paling kecil dituntut, terus kemudian dipaksa harus dibungakan biaya pengobatan ayahnya. Saya tidak mengerti. Jadi la haula wala quwata illa billah. Kalau memang seperti itu yang kakak saya inginkan, ya mari kita jalankan.